Hai, kembali lagi dengan gua di sini untuk menemani rebahan santuy kalian. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film Jepang yang berjudul. Film ini rilis pada tahun 2017 yang lalu dan dibintangi oleh aktor dan aktris muda berbakat yaitu Kawaguchi Haruna dan juga Yamazaki Kento. Bercerita tentang perjuangan seorang siswa SMU yang ingin menjadi teman dari siswi sekelasnya. Namun karena penyakit hilang ingatan yang dideritanya membuat siswi tersebut menolak untuk berteman dengan siapa saja di sekolah. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Adegan film dibuka dengan Yuki Hase yang sedang duduk di atap sekolah. Dia sedang menggambar sesuatu di buku yang dibawanya. Sementara Kaori Fujimiya juga sedang duduk di perpustakaan. Dia fokus dengan apa yang sedang dilihatnya. Kemudian adegan beralih pada Yuki yang masih duduk di tempat yang sama. Dia tetap menunduk dan terlihat sangat sedih. Akhirnya dia mendongak dan perlahan tersenyum. Terlihat dia menulis sesuatu di akhir buku yang dia bawa. Buku itu sangat tebal. Setelah selesai, dia pun menutup buku itu. Scene berganti pada musim semi tahun kedua. Di perpustakaan, Yuki sedang mencari buku dengan ukuran tebal. Setelah ketemu, dia menuju meja di mana Sugo Kiryu sedang membaca. Yuki mengeluh tentang liburan musim panas yang akan segera berakhir. Namun kemudian perhatian Yuki teralih pada kartu perpustakaan yang terjatuh di lantai. Dia membaca nama pemiliknya dan langsung menunjukkan kepada Sugo, serta berkata bahwa pemiliknya pasti cewek cantik. Sugo sendiri tidak yakin dan kembali dengan kesibukannya. Tetapi Yuki tetap yakin dan mencium aroma kartu perpustakaan itu dan raut wajahnya pun langsung berubah. Sementara itu, Kaori sudah berdiri memperhatikan tingkah laku Yuki. Dia terlihat marah dan langsung mendekati Yuki, serta mengambil kartu perpustakaannya tanpa mengatakan apapun dan berlalu pergi. Sepulang sekolah di stasiun, Yuki benar-benar galau atas kejadian tadi. Ketika keretanya tiba, Yuki langsung duduk di salah satu kursi. Saat itu Kaori juga naik kereta yang sama. Hanya saja dia masuk dari pintu yang berbeda. Di dalam kereta, Yuki tertidur dan buku tebal yang dipinjamnya pun terjatuh. Dan ketika ada pemberitahuan tentang stasiun yang ditujunya, Yuki yang saat itu tertidur langsung bangun karena terkejut. Dia pun langsung berlari keluar. Kaori melihat Yuki yang buru-buru langsung mengambil buku itu. Sebelum pintu kereta tertutup, dia pun melemparkannya kepada Yuki. Singkat cerita, tahun kedua di sekolah pun dimulai. Pagi itu terlihat Yuki berlari menuju ke sekolah. Dia langsung melihat daftar teman sekelasnya, dan Yuki menemukan nama Kaori di sana. Dia pun langsung berlari menuju kelas dan mencari Kaori. Di tempat duduknya, Yuki tersenyum dan memperhatikan Kaori. Dan sepulang sekolah, Yuki pun ingin berkenalan dengan Kaori dan menjadi temannya. Tetapi Kaori tidak menyetujui permintaan sederhana dari Yuki ini. Suatu hari, Yuki yang tidak patah semangat untuk berteman dengan Kaori dipanggil oleh wali kelasnya Pak Inu. Saat itu wali kelasnya memberitahukan alasan kenapa Kaori tidak mau berteman dengan siapapun. Ternyata Kaori memiliki penyakit selektif amnesia, yaitu penyakit yang menyebabkan Kaori melupakan seluruh orang yang dia temui setiap hari Senin, termasuk melupakan semua teman-teman sekolahnya. Mendengar hal itu, Yuki pun tidak menyerah untuk mendekati Kaori. Setiap hari Senin dia pun tetap memperkenalkan dirinya kepada Kaori, walaupun dia tahu bahwa nantinya dia akan tetap dilupakan. Untuk itu Yuki pun berpikir keras mencari cara agar dia bisa berteman dengan Kaori. Akhirnya saat pelajaran sejarah klasik ketika guru sedang menjelaskan tentang materi buku harian, Yuki pun langsung kepikiran ide itu. Jam pelajaran pun selesai, Yuki langsung pulang buru-buru. Saat itu Saki memanggilnya. Sebelum keluar kelas, Yuki berpikir dan akhirnya menarik Saki untuk keluar. Mereka berdua pergi ke toko buku dan alat tulis. Di sana Yuki meminta Saki untuk mencarikan buku catatan harian yang bagus untuk digunakan oleh cewek. Dan juga Yuki mencari sebuah ballpoint. Setelah selesai membayar, Yuki mengucapkan terima kasih kepada Saki sambil dia berlalu pergi. Di hari berikutnya, saat Kaori sedang makan siang di atap sekolah, Yuki pun datang. Dia meminta Kaori untuk menjadi temannya lagi, dan juga meminta Kaori untuk bertukar buku harian setiap sekali seminggu.
Yuki memberikan buku itu dan langsung pergi dengan senang karena sudah berhasil memberikannya. Saat pulang sekolah, Kaori menunggu ibunya di ujung jalan. Dia sempat memperhatikan buku harian yang diberikan oleh Yuki. Bahkan karena penasaran, dia juga sempat membacanya. Isi buku harian itu tentang kegiatan Yuki selama seminggu. Saat itu, Kaori pun tersenyum membacanya. Singkat cerita, saat Yuki keluar dari ruangan klub komik, dia pun bertemu Kaori yang memintanya datang ke atap gedung. Yuki langsung mengiyakan dengan semangat. Di atap gedung, Kaori menjelaskan tentang penyakitnya kepada Yuki. Yuki pun sudah paham dan tidak keberatan dengan hal itu. Dia juga berjanji akan terus melakukan pengenalan diri setiap hari Senin. Kaori mengembalikan buku harian Yuki dan berjalan meninggalkannya. Namun Yuki tidak mau menyerah lagi. Dia berlari mengejar Kaori. Dia pun kembali memohon agar Kaori menjadi temannya. Pada hari Senin berikutnya, Yuki benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Di lorong kelas, Yuki mengejar Kaori dan kembali memintanya menjadi temannya. Karena ada beberapa anak yang lewat, mereka berdua langsung menepi seolah tidak terjadi apa-apa. Dan Kaori langsung pergi. Yuki memanggilnya dan akan mengajar. Tetapi Pak Ino yang melihat itu langsung memanggil Yuki. Yuki mengatakan kepada Pak Ino bahwa dia tidak akan menyerah terhadap Kaori. Saat hari hujan sepulang sekolah, Yuki melihat Kaori yang menunggu hujan reda di depan sekolah. Dia menghampiri Kaori dan mengatakan dia punya satu payung lagi di ruangan klub komik dan memberikan payungnya kepada Kaori. Kaori merasa tidak enak, tetapi Yuki memaksa. Dia juga memasukkan buku harian dan membukakan payung untuk Kaori. Dan malam harinya, Kaori kembali membaca apa yang ditulis oleh Yuki. Kali ini tulisannya tentang pertemuan pertama mereka ketika di perpustakaan sekolah. Pagi harinya, Yuki memeriksa lacinya dan mendapatkan buku harian dan payungnya ada di sana. Dia tersenyum dan melihat ke arah Kaori. Saat itu Yamada datang meminjam majalah. Saat Yuki mengambilnya, tidak sengaja barangnya terjatuh termasuk buku harian. Dia melihat buku harian itu dan terkejut ada tulisan dari Kaori. Dia pun langsung berlari dan pergi ke ruangan kosong. Dia sangat girang mendapat catatan dari Kaori. Bahkan dia melompat-lompat karena gembira. Lalu duduk di salah satu kursi dan membaca catatan yang ditulis oleh Kaori. Isinya pun tentang Kaori yang mau bertukar buku harian dan menjadi teman Yuki. Suatu hari Kaori pulang bersama Yuki, Sugo dan juga Saki. Yuki pun mengenalkan mereka kepada Kaori. Saat itu Saki memiliki ide agar mereka berempat pergi ke festival menyalakan cahaya. Saat Kaori tidak paham, Saki pun langsung menjelaskan dengan semangat. Sementara Yuki memastikan kalau Kaori tidak keberatan akan hal itu. Kaori pun mengiyakannya dan akan berusaha untuk datang. Mendengar hal itu, Yuki pun merasa sangat senang. Pada hari festival, Yuki tampak cemas menunggu Kaori yang belum datang juga. Namun saat dia berbalik, dia terpesona melihat Kaori yang sedang berlari ke arahnya mengenakan yukata berwarna pink. Mereka berdua sama-sama tersenyum tanpa menyadari keberadaan Sugo dan Saki yang sedari tadi memperhatikan mereka. Suasana sangat ramai. Semua orang sangat antusias menyambut festival. Di sebuah lapangan luas terlihat orang-orang sibuk menyalakan lampion saat suasana sudah gelap. Yuki dan Kaori mencari Sugo dan Saki karena tadi mereka sempat terpisah. Namun saat melihat ke arah Kaori, dia terdiam. Karena Kaori sedang menikmati pemandangan lampion. Saat mereka bertemu Saki, Kaori bertemu dengan teman SMP-nya yang bernama Mayu. Yuki yang langsung paham situasinya langsung mengajak mereka pergi karena Sugo telah menunggu. Belum juga jauh pergi dari tempat itu, Kaori yang berjalan dihentikan oleh Kujo yang saat itu datang dengan Mayu. Kujo pun berkata bahwa Kaori pengkhianat, lalu meninggalkannya. Kaori yang mendengar kata itu menjadi pusing. Dalam ingatannya dia melihat anak perempuan yang menghadangnya, dan dia berlari menjauhi mereka. Tidak tahan dengan ingatannya, dia pun sangat pusing dan pingsan. Kaori saat itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Di ruangan rawat, Yuki dengan setia menungguinya. Saat Kaori sadar, dia pun sangat bersyukur. Tetapi respon yang didapat Yuki tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Karena Kaori bertanya siapa dirinya. Saat Yuki merenung di luar, orang tua Kaori pun datang. Ayah Kaori meminta waktu untuk berbicara dengan Yuki. Dia meminta kepada Yuki untuk berhenti saling bertukar buku harian. Namun Yuki menolak dan memberikan penjelasannya. Singkat cerita, musim gugur tahun kedua pun tiba. Yuki berangkat ke sekolah dengan lesu.
Namun saat dia melihat Kaori berjalan di depannya, dia langsung mengejar dan memanggil Kaori. Saat itu Kaori langsung bisa mengenalinya dan meminta maaf karena sudah membuat Yuki cemas. Dia juga memberikan buku harian yang dibawanya. Yuki dan Kaori pun sama-sama senang. Mereka berangkat ke sekolah bersama. Di kelas, Pak Inu mengenalkan murid baru bernama Hajime Kujo. Saat dia masuk ke dalam kelas, namun yang pertama diperhatikannya adalah Kaori. Pak Inu menyuruhnya duduk di meja belakang. Kaori memperhatikan Kujo yang menuju ke mejanya. Kaori mengalihkan pandangan saat Yuki bertanya, sementara Kujo dari mejanya memperhatikan keduanya dengan sedikit muak. Setelah itu, saat di depan kelas, Saki menjelaskan seperti biasa saat acara festival. Kali ini mereka akan mengadakan kafe ala Hawaii yang menyediakan menu kue yang dibuat oleh cowok tampan. Dari hasil polling, maka terpilihlah Sugo dan Kujo. Saki pun menyuruh mereka berdua untuk ke depan. Namun saat itu Sugo sedang tertidur. Maka dari itu Yuki pun membangunkannya dan menyuruhnya ke depan. Sementara itu Yuki dan Kaori mendapat tugas ke perpustakaan untuk meminjam buku. Saat itu Yuki juga membawa buku tebalnya dan akan memperpanjang masa peminjamannya. Namun dia lupa membawa kartu perpustakaannya. Akhirnya Kaori menawarkan untuk memakai kartunya saja. Dia menuliskan namanya di dalam daftar pinjaman. Sebelum-sebelumnya hanya ada nama Yuki di sana. Namun sekarang juga ada nama Kaori. Pada malam harinya semua orang masih membuat persiapan untuk acara festival. Kaori datang dengan sebuah kotak. Saki yang ada di sana mendatanginya. Tiba-tiba Saki bertanya kepada Kaori tentang Yuki. Kaori pun menjawab baginya Yuki adalah teman yang sangat berharga. Yuki yang saat itu sudah ada di belakang mereka merasa sangat senang. Dan dia bersandar pada sebuah papan dan terjatuh. Serta membuat semua domino yang sudah tersusun ikut terjatuh. Yuki dan Kaori bengong melihat keributan yang sudah mereka buat. Yuki pun menarik tangan Kaori untuk mengajaknya kabur. Ternyata dari kejauhan Kujo memperhatikan mereka. Hari festival sekolah pun telah dimulai. Saat Yuki membagikan brosur, dia melihat Mayu yang datang. Dia pun bertanya kepada Yuki tentang keberadaan Kaori. Yuki pun menghampiri Kaori dan mengatakan bahwa teman SMP-nya datang. Kaori pun bersedia menemuinya. Mereka pun akhirnya bertemu. Mayu yang bertemu Kujo datang ke atap gedung bersama. Di sana Mayu meminta maaf kepada Kaori bahwa penyakitnya itu karena dirinya. Dan pemicunya adalah kepindahan Kujo dari SMP mereka. Kemudian kita dibawa pada flashback. Saat wali kelas Kaori di SMP memberitahukan tentang kepindahan Kujo. Sorenya saat Kaori akan pulang, dia mendengar beberapa anak bertanya kepada Mayu. Apa dia tidak menyampaikan perasaannya kepada Kujo. Saat itu HP Kaori berbunyi dan ada pesan dari Kujo. Mereka pun bertemu. Saat itu Kujo menyatakan perasaannya kepada Kaori. Dan Kaori pun merasa kaget mendapat pernyataan seperti itu. Keesokan harinya saat Kaori masuk ke kelas, semua teman-teman mengabaikan dirinya. Hingga pada sore harinya Kaori datang untuk bertemu Kujo karena mereka sudah janjian. Mayu dan teman-temannya melihat Kaori dan berusaha menghadangnya, serta mengatakan bahwa Kaori pengkhianat, karena mereka menganggap Kaori merebut Kujo dari Mayu. Kaori pun merasa sedih dan langsung lari dari mereka. Saat memasuki jalan raya, tiba-tiba ada truk yang menabraknya. Kemudian scene kembali kepada Kaori. Semua ingatan itu membuatnya pusing. Yuki yang langsung cemas pun menghampirinya. Mayu benar-benar minta maaf. Sementara Kujo kaget setelah tahu kebenarannya. Selama ini dia mengira Kaori tidak menepati janji dan pura-pura tidak ingat kepadanya. Dia pun akhirnya tahu tentang penyakit Kaori. Kujo meminta Mayu untuk pulang dan dia mengantar sampai ke gerbang sekolah. Setelah itu Kaori memeluk Yuki dan berkata kenapa dia bisa melupakan Kujo. Yuki sangat terpukul dan perlahan melepaskan pelukannya kepada Kaori. Setelah acara festival selesai, Yuki berbicara kepada Kujo. Dia mengatakan bahwa Kaori sudah mengingat kembali tentang Kujo. Dan dia pasrah Kujo kembali dekat dengan Kaori. Sementara Kujo langsung berlari mencari Kaori. Singkat cerita, musim dingin tahun kedua pun telah dimulai. Yuki berjalan sendirian saat berangkat sekolah. Saki yang baru sampai di jalan itu melihat Yuki dan merasa kasihan kepadanya. Suatu hari saat turun hujan, Yuki melihat Kaori di depan sekolah. Melihat Kaori yang tersenyum ke arahnya, dia juga tersenyum. Ternyata Kaori tersenyum kepada Kujo yang sedang mengambil payung. Kini Yuki benar-benar dilupakan oleh Kaori. Sampai akhirnya tahun ajaran baru pun telah dimulai. Sekarang mereka sudah kelas 3 SMA.
Yuki kini tidak satu kelas lagi dengan Kaori. Di kelas Kaori dia memperhatikan guru yang sedang memberikan pelajaran. Sesekali dia melihat ke arah Kujo, seolah-olah ada yang hilang. Namun dia tetap bersyukur ada Kujo di sisinya. Sementara Yuki sesekali melihat Kaori dari luar kelasnya. Hal ini pun berlangsung sampai hari kelulusan mereka. Kini hari kelulusan telah tiba. Setelah acara kelulusan selesai, terlihat Kaori yang mengejar salah satu guru. Dia berterima kasih atas bimbingan gurunya selama ini. Sementara Kujo yang menemaninya tiba-tiba dihampiri anak-anak perempuan yang memintanya memberikan pesan di buku kelulusan mereka. Setelah Kaori selesai bicara dengan guru, Yuki menghampirinya. Dia memperkenalkan dirinya dan berkata dulu mereka pernah satu kelas. Yuki meminta Kaori menulis pesan kesan untuknya. Kaori pun menulis pesan untuk Yuki. Di tempat lain, Kujo yang dikelilingi perempuan memperhatikan hal itu. Setelah selesai, Yuki dan Kaori pun saling mengembalikan buku masing-masing. Saat Kaori dan Kujo berada di taman, ada informasi dari perpustakaan yang memberitahukan bahwa murid bernama Fujimiya Kaori agar datang ke perpustakaan. Kaori pun ke sana dengan ditemani oleh Kujo. Salah satu petugas mengatakan sepertinya ada buku yang belum Kaori kembalikan, yaitu buku kumpulan sajak kuno romantis edisi pertama. Kaori tentu saja terkejut. Dia tidak ingat pernah meminjam buku itu. Yamada yang ada di sana langsung ingat buku yang dititipkan oleh Yuki untuk dikembalikan ke perpustakaan. Kaori langsung akan pergi dari perpustakaan karena merasa urusannya telah selesai. Sementara petugas perpustakaan memeriksa bukunya. Dia mendapati buku itu digambari dan memanggil Kaori kembali. Kaori tentu saja merasa kaget. Dia langsung memeriksanya dan duduk di salah satu kursi. Ternyata semua gambar di buku itu adalah peristiwa saat Yuki pertama kali bertemu Kaori sampai Kaori yang sudah mengingat jika dirinya mencintai Kujo. Setelah selesai melihat seluruh isi buku itu, ingatan Kaori tentang Yuki pun kembali. Segala kenangan berharga pun dia telah ingat kembali. Kaori sangat sedih dan menyesal. Kujo yang ada di sana menyuruh Kaori untuk mencarinya. Kaori pun langsung berlari ke seluruh penjuru sekolah mencari keberadaan Yuki. Hingga akhirnya dia pun teringat dan berlari menuju ke atap sekolah. Di sana dia pun berhasil menemukan Yuki. Kaori sangat bersyukur bisa bertemu lagi dengan Yuki. Kali ini giliran Kaori yang mengulurkan tangannya dan meminta Yuki menjadi temannya. Yuki sangat terharu, bahkan matanya sampai berkaca-kaca. Dia senang akhirnya Kaori bisa mengingat dirinya. Dan film pun akhirnya selesai.